Ini langsung mulai. Itu maskernya nggak bisa dilepas ya? Ini kan lagi di apa ya, ini di kolam renang di apartemen, disuruh pakai. Oh, Coba nanti oke. ya kayak gini aja lah ya. Oke. Soalnya nggak kelihatan nanti ekspresinya. Oke, siap. Wait. Oke ya, kita mulai ya. Halo, selamat datang kembali bosku. Nah, Dewasa Kini sedikit dari pemuda di Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk hijrah ataupun merantau ke ibu kota. Alasannya sederhana, karena mungkin dengan asumsi bahwa di ibu kota impian atau cita-citanya lebih mungkin terwujud dengan adanya kognitivitas dan aksesibilitas yang memadai di ibu kota. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tabung pengalaman dari salah seorang pemuda desa nih, karena dia berada di salah satu desa yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Karena tekad yang keras dan komitmen serta konsistensinya, Heri Kurniawan yang merupakan salah seorang pemuda terbaik kebanggaan Sumatera Selatan, perlahan namun pasti telah mencapai satu persatu impiannya di ibu kota. Menarik bukan? Nah, untuk itu kita langsung menyapa Heri yang sedang terhubung dengan kita sekarang. Halo Heri, bosku. Halo, Kaki. Gimana Her di sana? Aman ya? Masih terkendali? Ya, alhamdulillahnya masih aman, terkendali lah Kak. Kabar baik juga. Maksudnya di sini masih ya stay safe lah ya. Alhamdulillah. Ini langsung masuk ke perbincangan aja ya. Boleh. Pertanyaan pembukanya adalah apa sih yang pada waktu itu memotivasi kamu gitu, atau memicu kamu akhirnya kamu memutuskan untuk akhirnya aku mau melanjutkan studi ke ibu kota gitu. Oke. Kalau misalkan kita berbicara ini ya Kak, kalau misalkan dari aku pribadi gitu, kenapa akhirnya aku bisa ada di sini gitu, di ibu kota, di DKI Jakarta gitu kan. Itu bukan harapan atau bukan impian, bahkan nggak pernah terbesit sedikit pun di otak gitu bahwa dulu ketika SMA setelah lulus itu mau lanjut studi di Jakarta gitu. Itu alasan aku kenapa salah satunya nggak ambil SNMPTN, SBMPTN itu di kampus Kuning tuh, karena emang aku nggak pernah mau tinggal di Jakarta gitu. Aku nggak pernah mau tinggal di Jakarta, aku nggak pernah mau hidup di ibu kota gitu. Jadi yang aku pengen dari dulu itu pengen di Yogyakarta, bukan di Jakarta tapi di Yogyakarta itu dari dulu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu. Jadi setelah SMA tuh daftar di berbagai perguruan tinggi gitu kan. Sebenarnya satu tujuan itu kan. Pasti Kak Diki pun juga tahu lah gitu, dan aku pun udah sering sharing juga gitu bahwa dari dulu aku pengen masuk itu di UGM gitu kan. Di Yogyakarta nyusul Kak Diki pengen ke UGM gitu kan, pengen banget, benar-benar pengen banget ke UGM gitu kan. Sampai itu sebenarnya cita-cita dari SMP gitu, orang tua juga pengen ke sana gitu kan. Makanya aku pengen banget ke UGM gitu, tapi ya ternyata nggak bisa gitu kan, ternyata rezeki nggak di sana gitu kan. Banyak banyak faktor yang ngebuat akhirnya ya udah stuck kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, daftar di berbagai perguruan tinggi dan juga lulus di berbagai perguruan tinggi gitu kan. Ada dulu tuh, ingat banget masih ada 6, jadi masih 6 perguruan tinggi yang aku lolos. Nah, salah satunya adalah Universitas Pertamina. Kenapa akhirnya memilih di Jakarta dan memilih Universitas Pertamina? Karena cita-citaku pengen masuk HI, pengen melanjutkan
jejak senior. Jadi FYI aja, Kak Diki itu salah satu senior yang menginspirasi lah gitu kan. Salah satu senior karena iya serius, karena dulu kenapa mau masuk HI, salah satunya juga dari Kak Diki gitu. Karena jejaknya, rekam jejaknya, terus dulu tuh sempat juga sharing waktu pas dari UGM tuh sosialisasi kampus tuh. Nah, aku nanya-nanya juga, oh ternyata seru banget ya masuk HI gitu kan. Ya udah akhirnya memutuskan dan memantapkan hati gitu. Oke, pilihan pertama harus HI kayak gitu. Gimana caranya? Pokoknya harus dapet kampus itu HI kayak gitu. Udah coba dan ternyata yang dapet HI itu cuman di Jakarta, di Pertamina. Ya udahlah, akhirnya memutuskan ngomong dengan orang tua, karena kalau dari orang tua mereka ingin itu untuk kuliah di Undip. Jadi kan dulu aku lolos dulu Kak di Undip juga. Nah, di Undip itu kenapa di Undip? Karena dari Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, aku lolos Fakultas Kedokteran Hewan di sana. Nah, itu yang membuat mereka udah, karena basic orang tuaku itu kan dari peternakan. Nah, mereka pengen banget, udah gimana caranya kamu masuk aja situ ke Undip aja kayak gitu. Sampai akhirnya aku ngomong pelan-pelan bahwa ternyata Universitas Pertamina yang ada di Jakarta itu menerimaku kayak gitu. Ya udah akhirnya nggak perlu pikir panjang, nggak perlu pikir gimana, udah putusin, oke, mau masuk kampus Pertamina gitu. Oke, aku masuk kampus Pertamina, hidup dan tinggal di ibu kota benar-benar sendiri. Nggak ada keluarga, nggak ada teman, nggak punya siapa-siapa di sini. Awalnya dulu pas awal masuk. Oke, setelah di sini bahkan dulu sempet nyari kosan di mana ya gitu, mau tempat tinggal kayak gimana nih, nanti mau kayak gimana gitu. Sampai akhirnya bikin grup gitu kan, di grup angkatan itu HI yang Pertamina gitu kan. Nah, itu kita bikin grup, kita cari siapa yang mau nyari kosan bareng gitu kan, sampai akhirnya dapatlah kita bareng-bareng. Nah, dari situ mungkin pertemanan untuk beradaptasi di Jakarta itu mulai terbentuk. Ya udah akhirnya perlahan semester 1 mengikuti, semester 2 sampai akhirnya di semester 7 bisa lulus gitu kan, ya penuh dengan lika-liku lah gitu hidup di ibu kota. Kalau bagi aku orang-orang selalu berkata bahwa hidup di ibu kota itu keras, terus banyak rintangan. Oke, aku pun juga setuju gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa mengikuti itu dengan baik gitu ya, itu pasti gampang kok kayak gitu. Pasti semuanya akan jauh juga lebih mudah gitu. Toh buktinya saya gitu kan, anak desa gitu yang nggak pernah bermimpi sama sekali bisa ngeliat gedung-gedung tinggi gitu. Hari ini ya saya bisa membuktikan bahwa saya pun juga bisa tinggal, masih bisa merasakan gitu, bisa tinggal hari ini di gedung-gedung tinggi ini pun setiap hari pun saya juga bisa melihat semuanya gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu, asalkan kita punya tekad, asalkan kita punya tujuan, kita punya kemampuan dan punya kemauan, pasti semuanya itu akan gampang gitu. Kuncinya ketika kita tinggal di kota orang adalah kita bisa beradaptasi, kita menghormati budaya di sini, dan kita bisa untuk bergaul gitu. Kita harus bisa membedakan pergaulan mana yang cocok dengan kita gitu. Kita jangan mengikuti arus, tapi kita harus punya rules tersendiri gitu. Simpelnya gitu, Kak. Mantap sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu, mungkin kita bisa sapa bosku sekalian yang sudah gabung. Ini nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin bosku yang gabung di live kita yang mau tanya secara langsung ke bosku Harry bisa typing, bisa ketik pertanyaannya, nanti kita bacakan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Bos. Oke. Nah, jadi tadi juga sempat dibahas tuh bahwa banyak orang itu beranggapan bahwa hidup di Jakarta, di ibu kota tuh tidak mudah gitu. Bahkan emang ketika kamu memutuskan untuk merantau, emang kamu siap gitu dengan kehidupan Jakarta yang begitu keras dalam tanda kutip. Nah, mungkin tadi juga sudah sempat disinggung sih oleh Harry. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi apa sih kiat-kiat Harry hingga akhirnya bisa bertahan nih dari kerasnya ibu kota dengan kehidupan di ibu kota gitu. Karena juga tidak sedikit orang yang akhirnya menyerah gitu, atau bahkan memilih untuk balik lagi karena tidak sanggup gitu dengan kerasnya kehidupan di ibu kota gitu. Oke.
kalau misalkan dulu gitu ditanya siap nggak sih hidup di Jakarta kayak gitu, siap nggak jauh dari orang tua, yang selalu aku tanamkan dalam diri adalah harus siap gitu. Siap nggak siap, harus siap gitu. Karena apa? Karena kita kalau misalkan kita mau ada kemajuan, terus kita juga mau ada kemauan, kalau kita mau ada kemajuan dan kita mau ada kemauan, kita harus melakukan satu hal, yaitu kita melakukan perubahan. Nah dari situ aku mulai coba Kak gitu, gimana caranya, udahlah walaupun nggak ada keluarga, walaupun nggak ada saudara, walaupun nggak ada teman, walaupun nggak ada siapapun di Jakarta gitu, aku harus buktiin bisa gitu bahwa toh nantinya kita juga akan hidup sendiri. Suatu saat pun kita juga pasti akan merasakan yang namanya hidup sendiri, entah dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi ya udah, aku mulai membiasakan, dan di sana aku yang selalu berpikir bahwa orang-orang di Jakarta itu adalah orang-orang baik semua gitu. Tempat Jakarta adalah tempat yang sempurna gitu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan dalam diri gitu. Kalau misalkan siap nggak siap, ya harus siap gitu loh. Itu yang pertama. Dan ini buat teman-teman semua yang mau merantau kayak gitu. Siap nggak siap, semuanya harus siap kayak gitu. Jadi jangan terbelenggu dengan pemikiran kita sendiri. Nanti kalau di sana makannya gimana ya? Nanti kalau di sana tempat tinggalnya gimana ya? Nanti kalau di sana kita bisa punya temen nggak ya? Nanti kalau di sana aku dijahatin orang ini segala macam. Kalau kayak gitu kita nggak akan maju gitu. Kita akan tetap stay dengan zona nyaman kita gitu loh. Nah kita harus bergerak gitu. Kita harus move kayak gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan ditanya kira-kira tips dan triknya gimana nih gitu biar bisa tetap stay di Jakarta lama, terus bisa bertahan gitu, padahal kan kamu dari kampung gitu kan, kayak istilahnya proses pembiasaan dirinya gimana gitu. Nah itu mungkin yang itu kalau misalkan sulit enggak gitu, jujur enggak sama sekali gitu. Yang penting adalah gimana caranya kita bisa mengikuti gitu, dalam artian gini kan, tadi aku pernah bilang yang pertama tadi bahwa kita jangan ikutin arus, tapi kita harus punya rules tersendiri gitu loh. Nah itu kita yang ngikutin, kita harus tahu dulu nih kira-kira orang di sini kebiasaannya kayak gimana sih gitu. Kalau orang-orang di sini hedon gitu, ya udah kita berarti harus punya ciptain, oke, aku punya batasan kan, karena kan kita bisa mengukur kemampuan ekonomi kita sendiri, kita kan bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri gitu. Nah itu yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih gitu, kira-kira kita cari pergaulan gitu, cari pergaulan yang harus yang tepat gitu. Jangan sampai teman-teman di sini beranggapan bahwa oh ya udahlah yang penting mereka baik gitu, karena sebenarnya semuanya akan menjadi baik ketika kita punya uang kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar, yang pertama adalah cari pergaulan yang tepat. Terus selain itu juga yang kedua, kita harus menciptakan gitu, kita harus bisa jujur dengan diri kita sendiri gitu, bahwa mana yang kita mampu, mana yang nggak kita mampu gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus bisa mulai membiasakan nih, misal kayak kita harus berusaha ya, misal kayak kalau mungkin dulu di tempatku maghrib aja itu udah maghrib itu udah terlalu malam gitu, tapi kalau di sini 24 jam kota tuh nggak pernah mati kayak gitu ya. Ini harus bisa biasain gitu. Terus yang keempat juga jangan jangan terlalu jaim gitu loh, kayak misalkan diajak nongkrong malam, dalam artian misal kita diajak makan ke abnormal gitu. Misal kita diajak makan ke abnormal atau kita diajak ke McD malam gitu kan, terus kita nggak mau udah ini, ya kita harus coba biasain. Oke ya udah nggak apa-apa, toh kita juga makan kayak gitu kan. Yang penting kalau misalkan kita masih mempunyai pegangan bahwa oh ya udah ini yang aku anggap baik dan ini yang aku anggap enggak, ya udah pasti kita tetap bisa kok memilih kayak gitu. Dan kalau misalkan kita udah mulai diajak kayak kalau misalkan kita nggak mau ya, tapi kalau mau mah juga nggak apa-apa gitu. Misalkan kita diajak dugem, diajak clubbing gitu. Kalau misalkan kita masih punya pendirian gitu kan, kita di sini kita masih punya pendirian, nggak, ini bukan rulesku, ini bukan jalanku, ini bukan tujuanku di sini, ya udah tolak aja gitu. Toh juga nantinya mereka akan ngerti kok, teman-teman kamu pasti akan ngerti gitu bahwa kamu orangnya bukannya seperti itu gitu. Jadi ya udah dari perlahan kayak gitu, nanti semuanya pasti juga akan mengikuti gitu. Intinya adalah ketika di sini ya kita harus disiplin dengan diri sendiri, kita harus jujur dengan keadaan kita saat ini, entah itu baik entah itu buruk, pokoknya kita harus jujur. Dan yang ketiga adalah kita selalu menerima dan juga bersyukur. Itu intinya adalah menerima dan bersyukur gitu. Karena ketika itu semua diimplementasikan, kita bisa disiplin, kita bisa jujur, dan kita bisa menerima dan bersyukur, pasti semuanya akan berjalan dengan baik gitu loh. Semuanya pasti akan berjalan dengan baik gitu. Kuncinya kan ada pada dalam diri kita sendiri. Mau kita hidup dimanapun gitu, kalau dari diri kita sendiri nggak bisa untuk berusaha gitu kan, untuk berusaha menyesuaikan, kita nggak bisa berusaha untuk menjadi baik gitu, pasti kita nggak akan juga bisa stay dan juga ngikutin gitu. Pasti perasaan kita pengen pulang kampung terus, kita pengen kembali, kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Jadi kuncinya itu.
gitu Kak. Luar biasa sekali. Jadi dengan sebenarnya kunci utamanya adalah ya kembali ke diri kita masing-masing gitu ya. Betul. Kita harus kita sadar bagaimana karakter diri kita, juga paham dengan situasi yang ada di sekitar kita, dan dengan itu kita bisa menemukan titik temu, pada akhirnya bisa menghasilkan formula yang tepat gitu. Sehingga kita bisa bertahan dengan ya kata orang itu keras, tapi bagi kita setiap apapun masalah atau keadaan ya pasti ada jalannya gitu. Yes, betul. Nah, aku juga sering ngikutin gitu ya, apa kegiatan-kegiatan digitalnya dari yang dimana beberapa kali itu sangat aktif gitu dengan kegiatan-kegiatan di samping tugas pokoknya gitu. Baik itu sewaktu kuliah, bahkan sekarang saat kerja pun mungkin juga masih aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Misal salah satunya dengan diamanahkan sebagai Duta Genre DKI Jakarta, juga sebagai Abang Buku DKI Jakarta. Bahkan yang terakhir kalau nggak salah itu juga dipercaya untuk menjadi Duta Anggaran APBN APBN Kak. Ya, Duta Melek APBN. Nah, sebenarnya dari beberapa kegiatan yang mungkin kalau misalnya dilihat secara kulit luar gitu ya, berbeda-beda gitu. Yang satu berbicara masalah bagaimana ketahanan keluarga, kehidupan berencana gitu. Yang satu membahas bagaimana untuk mengkampanyekan semangat atau geliat untuk literasi, dan yang satu lagi bagaimana kita sebagai warga negara itu berkontribusi gitu dalam untuk mensukseskan bagaimana distribusi APBN gitu. Nah, dari beberapa kegiatan ini satu garis besarnya sebenarnya apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan gitu? Kamu sebagai ya bisa dikatakan orang yang dipercaya untuk menjadi role model gitu. Teman-teman teman sebayamu, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan lewat kegiatan itu? Dan apakah kamu merasa pesan itu bisa tersampaikan gitu dengan beberapa media yang kamu punya? Oke, kalau misalkan berbicara aktivitas Kak di Jakarta, emang iya sih beberapa kali ikut gitu kan kegiatan gitu kan, dari mulai pageant, kompetisi, terus juga berbagai macam aktivitas lainnya lah. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya banyak kegiatan yang aku ikuti, tujuannya adalah cuma satu sih sebenarnya gitu. Apa yang ingin aku sampaikan tadi, kalau misalkan kita dinanya sebenarnya apa yang kamu sampaikan itu adalah satu gitu. Ya aku ingin membuktikan gitu loh, ingin membuktikan bahwa semua orang itu layak dan mampu dan juga bisa untuk berada di posisi manapun kayak gitu, asalkan itu ada kemampuan dan juga kemauan kayak gitu dari kita sendiri. Yang pertama adalah saya dari kampung gitu kan, orang kampung apakah pernah menyangka, apakah pernah mengira gitu tinggal di salah satu desa ya bisa dibilang terpencil lah ya, di perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung gitu kan, di daerah Mesuji gitu kan, perbatasan bahkan akses listrik pun masih sulit, jalan pun masih rusak. Mungkin kalau pernah ke sana gitu kan, jalan-jalan di sana pun sampai bisa buat pelihara lele kayak gitu loh, karena memang di sana lubangnya tuh masih gede kayak gitu, jadi bisa tuh buat pelihara lele tuh di sana bisa kayak gitu. Terus juga dari infrastruktur yang segala macam itu juga masih sulit dan susah gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang aku inginkan gitu, bahwa anak kampung pun gitu itu juga layak dan juga bisa loh gitu untuk bersaing seperti kalian-kalian yang di kota gitu. Itu yang sebenarnya ingin aku sampaikan gitu, dan semua orang itu bisa gitu loh, asalkan kita memiliki kemampuan, kita memiliki keinginan, kita memiliki kemauan gitu. Itu sebenarnya kuncinya gitu loh. Jadi jangan pernah merasa minder ya, jangan pernah merasa minder gitu, karena mungkin kalau orang-orang yang melihatku hari ini, oke, mereka banyak yang kasih wah luar biasa ya Bang, wah pencapaiannya banyak banget, wah ini itu, tapi mereka nggak pernah tahu gitu perjuanganku dulu dari SD, SMP, SMA itu kayak gimana gitu. Mungkin Kak Diki dulu satu SMA sama aku, tahu gitu kan gimana aku dulu di SMA gitu kan. Terus juga mungkin teman-temanku banyak SMP, SD itu yang tahu gitu gimana aku dulu dibully di SMP, di SMA gitu. Dan ya aku ingin membuktikan gitu, jujur ketika dulu mereka sering ngebully aku kayak gitu kan, sering ngebully yang ini itu gitu kan, aku sampai ya bisa dikatakan SD SMP nggak punya teman sama sekali lah gitu. Itu yang ingin aku cuma dalam hati ingin gini menyampaikan bahwa ya aku ingin membuktikan gitu loh, ingin membuktikan bahwa
bahwa semua orang itu layak gitu, semua orang tuh bisa gitu, dan aku akan membalasnya. Orang-orang yang dulu pernah meremehkan, dulu pernah menertawakan, dan juga dulu pernah merendahkan, aku ingin membuktikan bukan dengan sesuatu hal yang bersifatnya fisik atau menyakiti mereka, tapi aku ingin membuat mereka justru bangga gitu, justru kayak wah nyesel ya dulu pernah ngebully ini, wah dulu nyesel ya ini, dan itu akhirnya hari ini terrealisasi gitu. Banyak DM yang masuk gitu kan, atau mungkin banyak dari Facebook yang masuk kayak minta maaf, mereka kayak mengucapkan maaf, terus mereka juga bilang bahwa wah kamu hari ini luar biasa ya gitu kan, ya itu. Dan aku pun balasnya juga dengan wah thank you gitu, berkat kamu juga hari ini aku bisa kayak gini, karena apa yang hari ini aku dapetin tanpa adanya masa lalu yang begitu buruk pasti nggak akan tercapai hari ini yang sangat luar biasa gitu. Itu ya sebenarnya harus kita syukuri gitu, entah kejadian apapun itu, kuncinya adalah kita tetap bersyukur kayak gitu. Terus juga kita sebagai anak muda gitu kan, kalau aku mikirnya bahwa gini Kak, semua anak muda gitu kan, kalau nggak hidupnya nggak diisi dengan kegiatan yang produktif dan positif, ya udah pasti kita akan menjadi seseorang yang biasa saja gitu. Karena aku selalu punya prinsip dan berpegang teguh bahwa ketika hidup ya jangan cuma jadi manusia biasa gitu. Toh kalau misalkan Buya Hamka kan bilang gitu kan, kalau hidup sekedar hidup, babi hutan pun juga hidup gitu. Kalau makan sekedar makan, monyet pun juga makan gitu. Nah itu yang aku nggak mau kayak gitu loh. Jadi aku ingin selalu menjadi beda gitu. Karena jujur ya dulu salah satu waktu SMA kenapa aku begitu semangat sampai hari ini ya karena dari Kak Diki sih gitu. Ini jujur ya nggak ada apa gitu. Karena emang dulu aku ngeliat Kak Diki ya sosok yang aktif gitu kan di SMA, terus ya pokoknya salah satu yang bisa dijadiin panutan lah gitu, yang ingin dijadiin role model gitu. Dan akhirnya aku pun juga mengikuti semuanya gitu, lomba ini aku pun juga jadi termotivasi dan jadi ikut gitu loh. Oh ya gimana caranya aku harus bisa kayak gitu kan, bisa ini kayak gitu. Jadi jangan cuman kita ini seperti katak dalam tempurung gitu loh, hanya itu kita hanya ya udah kalau misalkan kita kuliah cuman kerjaannya duduk di kelas terus abis itu pulang, duduk di kelas pun juga nggak merhatiin tapi tidur gitu kan. Aku nggak mau jadi yang seperti itu gitu. Aku pengennya ya gimana caranya harus jadi salah satu seseorang yang beda gitu. Terlebih dulu kampusku baru, bener-bener kampusku baru banget, aku angkatan pertama. Nah aku nggak mau dong udah kampusnya baru, nggak punya prestasi gitu kan, terus nanti kalau aku kerja yang dilihat apa kayak gitu kan. Nah ini kalau kampusmu baru gitu kan, terus kamu nggak punya prestasi gitu, terus kita mau nerima kamu atas alasan apa kayak gitu. Nah aku nggak mau kayak gitu. Itulah yang buat aku bersumpah, ya bukan bersumpah juga sih, maksudnya aku tanamkan dalam diri aku, setiap satu semester minimal harus bisa menyumbangkan satu penghargaan untuk universitas. Dan syukurnya sampai lulus pun masih terrealisasi gitu loh, minimal setiap satu. Bahkan dulu ketika mahasiswa baru itu bisa tuh juara 3 lomba debat mahasiswa nasional, terus di semester 2 bisa juara 4 lomba angklung, terus di semester 3 bisa lagi juara 1 lomba debat nasional, dan seterusnya gitu sampai akhirnya sampai lulus gitu. Nah itu yang membuat aku memacu bahwa pas semester 1 dulu, wah gimana caranya aku bisa berprestasi, ini harus bisa, dan ternyata bisa gitu loh, ternyata bisa gitu. Ya udah akhirnya aku lanjutkan terus sampai lulus gitu, dan itu yang selalu aku pakai, yang aku selalu tanamkan gitu. Jadi ingin menjadi seorang pemuda, ingin menjadi manusia yang berbeda dari yang lainnya, jangan hanya menjadi yang biasa-biasa saja gitu. Karena ketika kita menjadi biasa-biasa saja, orang tidak akan melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita gitu. Pasti mereka oh ya udah kamu bisa ini kan, orang itu juga bisa ini, tapi gimana caranya nih kita berusaha untuk kita menjadi beda nih gitu. Let's say Kak Diki gitu kan, dengan mungkin pengalaman yang sering ikut pertukaran pelajar gitu kan, atau mungkin pernah menjuarai e-commerce kompetisi e-commerce di Asia gitu kan, itu pasti sesuatu yang benar-benar beda gitu dibanding orang lain nggak mungkin, belum tentu bisa gitu loh. Nah itulah yang ingin aku sampaikan gitu, bahwa ya semua orang pasti bisa gitu dengan caranya dan jalannya masing-masing kayak gitu. Mungkin dengan yang ini dengan ini sesuatu semuanya pasti bisa dilakukan, dan juga dengan cara dan jalannya masing-masing gitu. Sepakat. Jadi sebenarnya semua itu pesan yang pengen kamu bawakan adalah bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama gitu untuk menentukan bagaimana dia bisa mencapai pada titik tertentu yang dia inginkan, yaitu kembali lagi ke usaha masing-masing, ke tekad masing-masing, ke komitmen dan konsistensi masing-masing gitu. Tapi sebenarnya setiap orang punya kesempatan itu sama gitu ya, tergantung diri kita pribadi gitu.
Em, ini tadi kita janji gitu ya untuk membacakan kalau ada yang pengen bertanya gitu. Nah ini ada salah satu pertanyaan dari M Ridwan K. Culture shock yang dihadapi ketika pertama kali tinggal di ibu kota. Oke. Kalau culture shock mungkin ini sih kayak dulu aku pas di kampung gitu kan, pas di rumah itu kalau setiap maghrib itu udah tuh di rumah gitu kan, di rumah makan malam ngaji gitu kan, makan malam ngaji terus pulang tidur jam 9 udah tidur. Dulu pas awal-awal aku di Jakarta, itu jam 9 jam 10 tidur. Jam 9 jam 10 tidur tuh awal-awal di Jakarta gitu kan, karena aku belum bisa beradaptasi gitu kan, kalau malam aduh ngantuk gitu kan, terus ngeliat begitu apa ya, kota yang nggak pernah mati 24 jam gitu kan, aku kayak shock, wah ternyata gini banget ya Jakarta kayak gitu, aku mikirnya kayak gitu. Tapi ya setelah itu lambat laun jalan ke sini, jalan masuk ke semester 2 kayak oh ya udah santai aja sih, ini ternyata enak juga ya gitu tinggal di kota yang nggak pernah mati kayak gitu, dalam artian di setiap malam tuh masih selalu ada aktivitas gitu kan. Itu ya mungkin budaya itu. Terus juga di sini kalau dulu mungkin waktu aku di kampung gitu, atau mungkin pas dulu SMA kan juga merantau walaupun cuman jaraknya dekat gitu kan. Nah mungkin yang menjadi pembeda di sini orangnya lebih apa ya, lebih iya beragam, terus juga punya pemikiran kayak ya cuek gitu loh, kayak ya udah gitu, business your business gitu, kayak ya udah urusanmu, urusanku kayak gitu. Yang bukan jadi ini ya mereka nggak akan mau jadi apa ya, nggak akan mau ganggu urusan kita kayak gitu. Makanya pas di ini aku kayak mikir oh ya udah gitu. Kalau mungkin dulu pas di tempat kita kak gitu kan, di daerah-daerah kita kan masih kita sangat menjunjung tinggi lah, kayak misalkan orang di depannya itu kan disapa mari bu, atau ya sesuatu lah pokoknya, kayak kita bahkan tetangga pun kita masih saling kenal gitu kan, oh pak ini ibu ini. Kalau di sini enggak gitu, kalau di sini sih kayak ya udah gitu, selama lu nggak ganggu hidup gue ya udah gitu, gue juga nggak akan peduli dengan urusan lu kayak gitu. Kalau di sini kayak gitu, itu mungkin kayak oke, itu harus kita harus bisa beradaptasi gitu. Gitu sih mungkin. Kalau culture shock sih nggak terlalu gimana, lebih bisa ngikutin karena udah adaptasi sih kak. Oke, luar biasa sekali ya. Emang itu juga salah satu hal yang jadi tantangan juga gitu ya buat kita yang biasanya ya habis isya lah itu udah aktivitas di rumah masing-masing gitu. Sedangkan kalau di kota-kota besar ya bahkan sampai larut malam tuh makin rame malah ya. Well, menarik sekali Her. Tadi kita udah banyak, kalau tadi kita bahas banyak bagaimana dengan pencapaian kamu, bagaimana kamu mencapainya itu. Tapi ya nggak bisa kita pungkiri gitu, dalam mencapai semua itu ya sebagai manusia tentu ada titik, tentu ada momen dimana kita merasa aduh pengen rasanya istirahat dulu deh berapa detik gitu, aduh pengen dong cari hiburan gitu buat recharge energi gitu dan lain sebagainya. Nah untuk kamu sendiri apa sih, atau kegiatan atau apa ya mungkin aktivitas pribadi gitu yang kamu lakukan ketika kamu ingin nge-boost mood kamu gitu, biar semangat lagi nih buat berkarya, semangat lagi nih buat mencapai, kan kamu orangnya yang plan based banget gitu ya, yang tertata banget gitu untuk mencapai sesuatu. Nah gimana sih buat kamu, kalau bahasa ikrarnya, mengembalikan lagi semangatmu gitu, nge-boost moodnya? Oke. Kalau misalkan berbicara untuk mengembalikan semangat, terus juga kalau misalkan kita berbicara kayak gimana, pasti ada titik ya capek, jenuh gitu, itu pasti banget gitu, karena banyak banget aktivitas juga aku kayak aduh capek banget nih gitu. Apalagi nih dulu waktu 2017-2018 setiap weekend gitu aku nggak pernah sama sekali tuh nyentuh kasur buat rebahan gitu, nggak pernah gitu kan. Sedangkan teman-teman di kosanku kan, aku dulu tinggal di satu rumah bareng teman-teman gitu, sedangkan aku melihat mereka kayak
rebahan, tidur, bisa bangun siang gitu kan, itu kayak aduh nikmat banget gitu. Sedangkan aku berangkat jam 5 pagi, pulang lagi jam 1, jam 2 malam gitu kan buat aktivitas segala macam gitu. Tapi dari situ aku juga kadang jenuh gitu. Kapan ya aku bisa mikirin bisa tidur, kapan ya aku bisa buat rebahan, kapan ya aku buat bisa rehat gitu. Nah aku mikirin nih, itu kayak aduh kadang juga capek banget, bahkan pernah juga saking padatnya aktivitas kaki nggak bisa jalan, nggak bener-bener kayak lumpuh, kayak apa ya, kram gitu, sampai aku langsung ke tukang langsung buat ke di terapi gitu kaki, karena saking bener-bener nggak bisa untuk aktivitas gitu, karena capek banget gitu kan. Nah kalau misalkan aku capek, aku selalu aku menyempatkan diri sendiri kayak oke, aku jalan-jalan dulu nih, aku ke mall sendiri buat makan. Sebenarnya kalau capek, kalau apa dan aku pengen apa, aku pasti makan sih. Makan tuh banyak banget, makan es krim, pokoknya makan yang manis-manis, makan coklat, makan ini itu. Pokoknya aku pengennya buat nyenengin aku diri sendiri gitu. Pengen nyenengin diri sendiri, entah dengan cara apapun itu gitu, entah dengan makan, nonton, atau jalan sama teman gitu. Itu caraku kalau misalkan jenuh. Terus juga kalau aku udah mulai bener-bener kayak lelah, udah capek, sebelum tidur aku pasti selalu sempetin waktu dulu kayak ya 5-15 menit itu buat melek kayak gitu ke atas, nangin atau ke atas kayak gitu. Itu aku selalu bilang gitu, ya ampun, lu yang dulunya di kampung nih sekarang lu udah ada di sini ya gitu. Lu dulunya yang bukan siapa-siapa, hari ini lu udah ada di titik ini. Ya walaupun aku belum jadi siapa-siapa gitu, tapi seenggaknya aku udah ada di titik ini gitu. Banyak loh kegagalan yang udah berhasil kamu lewati gitu. Aku selalu ngomong sama diriku sendiri gitu. Terus aku juga selalu mengingat kembali gitu. Oh ya dulu aku berhasil ini tuh karena ini. Oh ya gagal ini karena ini. Itu kayak istilahnya ada waktu sedikit aku untuk refleksi terhadap diriku sendiri gitu. Untuk relax terhadap diri sendiri, untuk mengistirahatkan dulu gitu. Terus aku dengerin lagu, dengerin musik, makan kayak gitu. Dari situ besok pagi aku selalu bilang kayak oke, malam ini udah ya capek-capeknya, besok kita beraktivitas lagi. Aku ngomong sama diriku sendiri kayak gitu. Kayak kadang-kadang juga kalau di kosanku selalu ada kaca gede gitu kan, aku selalu kayak bilang oke, lu pasti kuat, lu tuh orangnya hebat. Aku selalu ngomong kayak gitu sendiri. Ya mungkin orang sampai temanku mungkin nganggapnya gila atau apa sih, tapi dari situ aku jadi semangat lagi gitu kayak oh ya besok pagi aku harus udah isi kegiatan ini, ikut lomba ini, kuliah jam segini, udah semuanya jadi lancar balik kayak gitu. Mungkin kalau aku bad mood, kalau bener-bener yang kayak udah capek banget, aku cari temanku yang paling heboh, aku ajak nongkrong tuh. Udah tuh kan nanti pasti mereka ajak ketawa lepas tuh, jadi kita relax lagi kayak gitu. Mungkin terus selain itu juga aku juga punya teman yang dia sering ngajak kerohanian lah gitu, keagamaan, sering dengerin ceramah kayak gitu, dengerin khotbah di pengajian kayak gitu karena kan muslim kan, jadi ada itu pengajian kayak gitu yang cuma beberapa menit. Nah aku selalu diajak gitu kan, itu buat dengerin. Nah itu benar-benar bisa ngecas lagi gitu. Jadi banyak aktivitas ketika sedang drop atau kita sedang pusing, lagi galau, kita capek, kita lelah, kayak pengen udahlah berhenti aja nih gitu, udah capek nih kayak gitu. Tuh aktivitas positifku ya pasti aku selalu melakukan kayak gitu. Aku lakukan tuh aktivitas yang buat aku nyaman, yang buat aku senang, buat aku enjoy gitu sih. Jadi kayak ya masih banyak hal banget yang aku lakuin kayak gitu. Jadi masih kayak istilahnya aku nggak pernah mau buat menyerah gitu loh, karena nggak pernah ada sama sekali pemikiran tuh kayak oke, kamu berhenti nih di sini, udah kamu capek, nggak usah ini. Nggak, justru aku kayak oke, banyak hal dulu yang pernah kamu lewati saat kamu gagal, nah sekarang kamu harus bisa tunjukkan dan kamu harus bangkit lagi gitu. Oke, well, jadi ada dua cara gitu ya yang kamu tawarkan. Selain memang yang paling utama adalah bagaimana motivasi dari diri kita sendiri gitu, yang kamu berbicara langsung gitu sama diri kamu depan kaca tadi, gini segala macam. Dan kalau memang kita kayak udah nggak berdaya lagi nih buat memotivasi diri sendiri aja, udah nggak berdaya lagi gitu, ya kita perlu suntikan semangat dari teman kita yang lain gitu. Cari yang paling heboh, yang paling paling energik lah, yang full energi, ya mungkin dia bisa menggantikan semangatnya kita gitu secara nggak langsung. Itu betul, gila sih, make sense banget itu formulasi yang disampaikan Heri. Harus pakai sekali. Nah dari banyaknya cerita juga
dan kamu juga nggak selamanya berhasil, juga udah bisa bangkit dari kegagalan segala macam, pasti ada dong satu atau dua pengalaman yang wah ini pengalaman berharga banget nih, yang mungkin juga pengalaman itu membentuk diri kamu sampai sekarang gitu. Satu atau dua pengalaman gitu yang wah terngiang-ngiang banget gitu, paling berharga gitu pengalamannya. Ya. Oke, kalau misalkan bicara pengalaman yang sampai hari ini ya Kak, dari aku kuliah sampai hari ini benar-benar berkesan, ini aku ikut kompetisi segala macam. Ini kalau boleh, aduh tapi aku nggak enak sih jujur karena kan kakak dari ini ya. Gini, aku salah satu pengalaman yang buat hari ini aku semangat gitu kan. Aku waktu tahun 2017 ikut kompetisi itu lomba debat gitu, ikut lomba debat ilmiah. Karena 2016 aku udah ikut dan 2016 aku juara 3 tuh, kalahnya lawan UGM. Perebutan juara 1, aku kalah lawan UGM. Ya, itu kalah lawan UGM, aku startnya di juara 3. Terus 2017 aku pengen lomba lagi nih kayak kayaknya enggak ini deh harus gimana caranya ini nih ngalahin UGM nih gitu kan. 2017 lomba tuh lomba debat mahasiswa nasional juga, sampai akhirnya ya di grand final kembali lagi ketemu dengan UGM gitu kan. Nah dari situ aku kayak gimana caranya aku harus semangat buat ngalahin nih. Udah akhirnya bener aku juara 1, UGM juara 2. Nah itu titik bener-bener kayak aku bilang sama diri aku sendiri, terus aku bilang sama teman-temanku yang satu lomba di sana gitu, aku bilang gini kayak akhirnya ya gitu UGM nyesel nih gitu kan, akhirnya aku bisa ngalahin UGM gitu, walaupun aku nggak lolos di kampusnya tapi seenggaknya aku udah ngalahin. Itu puncak tertinggi, puncak kepuasan tersendiri gitu. Kayak dulu aku ditolak UGM 3 kali nih, terus akhirnya aku ngalahin nih di lomba di kompetisi. Tapi itu yang buat sendiri ya, itu yang buat kepuasan tersendiri. Tapi kalau misalkan buat pengalaman yang benar-benar berkesan sampai hari ini, mungkin ini Kak, ketika aku berhasil itu di Duta Genre gitu kan, generasi berencana BKKBN. Nah itu banyak banget hal yang aku laluin gitu, banyak banget hal yang aku lewati gitu, sampai akhirnya ya kemarin kan dapat penghargaan juga dari kantor staf presiden gitu kan. Nah itu backgroundnya gitu kan, dulu aku pas tahun 2018 sering banget terjun ke lokasi-lokasi masyarakat yang dalam artian masyarakat menengah ke bawah gitu di wilayah Jakarta, kawasan kumuh, terus kawasan nggak tertata, bahkan juga relokasi dan semacamnya lah kayak gitu. Sering terjun ke kayak itu, memberikan penyuluhan, memberikan pengalaman. Sampai ada di satu titik di wilayah salah satu Jakarta, di pinggiran Jakarta, aku turun ke sana jam 8 malam, aku kasih sosialisasi karena di sana itu sekolah paket C anak jalanan. Nah di sana aku sharing sampai akhirnya aku nanya cita-citanya. Kamu kalau udah besar cita-citanya pengen jadi apa? Gitu, ke salah satu peserta yang ada di sana. Terus jawaban mereka dengan lantangnya ya, aku pengen menjadi pemain porno kayak gitu loh. Pengen jadi pemain porno kayak gitu. Terus aku bilang kayak, loh kenapa? Aku nggak langsung ngejudge dia kayak gimana, aku tanya, loh kenapa kok mau jadi ini pemain yang porno kayak gitu? Emang kamu pikir enak kayak gitu? Dia bilang kayak, oh iya aku kenapa ini, karena enak, kita dapat duitnya gampang, kita dapat ininya gampang. Pokoknya dia selalu bilang mikirnya adalah duitnya gampang gitu Pak. Nah dari situ aku mikir bahwa ya ampun, ternyata anak-anak di Indonesia ini masih banyak banget yang belum dapat pengetahuan gitu loh. Nah dari situ kayak ya aku mulai sadar lah gitu, betapa bersyukurnya aku hari ini, betapa beruntungnya aku hari ini bisa mengenyam pendidikan gitu, sampai di bangku kuliah. Itu yang buat aku ngerasa bahwa hidup itu harus disyukuri gitu. Hidup itu harus disyukuri, benar-benar harus disyukuri. Karena ketika kita nggak bersyukur, ketika kita selalu mengeluh dengan keadaan, ya hidup pasti akan juga sulit gitu. Tapi kalau misalkan kita kalau hidup jangan selalu menengok ke atas gitu, tapi terkadang kita harus juga melihat ke bawah gitu, bahwa ternyata masih banyak orang yang jauh lebih nggak beruntung dibanding kita gitu. Hari ini kita bisa makan tahu tempe, mungkin ada yang ngeluh kenapa makannya tahu tempe, tapi di luar sana masih banyak orang yang cuma makan nasi. Mungkin hari ini kita makan nasi aja tanpa adanya tahu tempe, kita kasih garam.
kita udah ngeluh, tapi di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa makan, masih orang yang nggak bisa kelaparan. Itu selalu ketanamkan dalam diri gitu, bahwa dalam hidup itu banyak sekali hal yang masih perlu untuk disyukuri gitu, jangan untuk dikeluhkan gitu loh. Intinya ketika kita membalikkan semua itu jadi bersyukur, semua musibah itu kita ambil hikmahnya, pasti semua itu akan menjadi pelajaran hidup yang sangat berarti. Nah itu mungkin titik terbalikku, titik apa ya, bisa jadi titik balik gitu, bahwa ya hidup itu memang nggak sekedar hidup gitu loh. Kita harus gimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain, kita harus bisa membantu orang lain, dan juga pastinya kunci utamanya adalah kita gimana caranya untuk selalu mensyukuri hidup kita itu sendiri gitu. Jadi dari berbagai macam kegiatan itu tadi sih Kak, satu tadi yang paling berkesan ya ketika aku turun ke masyarakat, dan ternyata masih ada pemikiran yang seperti itu gitu. Jadi kayak ya aku cukup agak prihatin gitu kan, tapi ya sekarang puji syukurnya mereka semua udah lulus sekolah kayak gitu kan. Itu mungkin kebanggaan tersendiri lah gitu, mereka udah lulus sekolah, mindset pemikirannya udah jauh lebih bagus, terus juga bisa banyak hal yang mereka juga bisa lakukan gitu. Pun kemarin gitu, waktu setelah dapat penghargaan gitu kan untuk dari kantor staf presiden, itu aku turun ke Bogor gitu. Aku turun ke Bogor, aku ngecek langsung masyarakat yang di sana, dan ternyata benar gitu. Mereka kayak aku datang aja nih, mereka sampai ada yang nangis gitu. Mereka sampai ada yang nangis, seneng banget mereka dikunjungi gitu. Aku bagikan sembako ya, sembako padahal ya mungkin menurut sebagian orang itu nggak berarti gitu. Cuman isinya mungkin roti, beras, dan sedikit buah gitu. Mungkin buat sebagian orang itu mah kecil gitu. Tapi untuk orang-orang di luaran sana itu mereka sampai ya ampun, aku juga sampai speechless gitu, nggak bisa berkata-kata banget gitu. Kayak ternyata gini ya gitu rasanya kita memberi gitu di hadapan langsung. Mereka kayak makasih ya, makasih ini. Itu yang buat aku kayak alhamdulillah banget gitu, hari ini aku masih dikasih kesempatan untuk hidup, dan juga masih dikasih rezeki yang begitu sangat luar biasa sama Allah gitu. Orang di luar sana ternyata masih banyak yang jauh lebih membutuhkan dibanding kita gitu. Nah itu ya apa ya, lebih kalau aku pengalaman kompetisi segala macam itu lebih mengarahkan aku untuk selalu bersyukur sih gitu, bahwa aku ketika setiap menang lomba ini pasti akan memberikan aku pelajaran gitu. Oh iya, aku bisa sampai ada di titik ini karena doa siapa, karena dulu pengalaman siapa, karena dulu gurunya siapa. Aku selalu mikirnya selalu ke arah sana kayak gitu. Jadi semua hal yang aku peroleh hari ini, pencapaian semua hari ini, yang paling berkesan itu ya ketika kita bisa berbagi dengan orang lain, dan juga tentunya semua itu nggak cuma stuck di kita, nggak berhenti di kita, tapi kita terus bisa menyalurkan ke orang lain. Itu sih Kak. Emang nggak salah nih kantor staf presiden memberikan penghargaan sebagai top inspiring people gitu ya di Indonesia. Memang benar-benar gitu, bukan hanya karena terkadang orang cuma hanya melihat ke lapangan begini. Mereka yang mindsetnya udah terpapar gitu dengan hal-hal yang tidak baik, ya udah sebatas di situ aja. Tapi dengan kehadiranmu gitu, yang kamu hadir menggali informasi, lalu mengadvokasi, memberi edukasi, sampai akhirnya mereka mengerti bahwa wah ini gak baik gitu untuk dilakukan. Ada hal-hal lain dan banyak kesempatan gitu. Mereka juga masih muda, banyak kesempatan yang mungkin itu bisa merubah gitu. Yang tadinya mereka anak jalanan, ya orang yang tidak mempunyai privilege, akhirnya mereka memiliki kesempatan gitu ya buat ya mungkin lewat tangan kamu gitu sebagai top inspiring people tadi gitu. Nah, aku jadi tertarik nih, kita jadi tertarik dengan banyaknya advokasi yang kamu lakukan gitu di lapangan. Salah satunya juga kamu bertugas sebagai duta abang buku gitu ya. Ya sebagai orang yang mengkampanyekan untuk literasi gitulah. Nah, menurut kamu sebagai kaum muda gitu, apa sih yang, dan berdasarkan pengalamanmu di lapangan gitu ya, apa sih yang sebenarnya bisa kita kontribusikan sebagai kaum muda dari dunia literasi kita? Oke, kalau misalkan kita berbicara gini, kalau dari duta, itu dari duta buku Abang None ya Kak, kalau di sini penyebutannya Abang None buku. Nah mungkin kenapa aku tertarik untuk itu, karena aku berkaca gitu bahwa di
di Indonesia sendiri itu masih rendah untuk angka literasi gitu. Nggak usah kita berkaca dari Indonesia yang begitu luas, dari lingkungan di sekitar kita deh, dari lingkungan sekitar kita. Orang-orang lebih gemar itu untuk melihat handphone, gadget, dan yang dilihat apa? Bukan kalau misalkan dilihat dari sini, misalkan kayak baca ensiklopedia atau mungkin baca-baca jurnal, itu sih good gitu kan. Tapi nyatanya apa? Mereka lebih ke sosmed, ke akun gosip gitu, akun gosip mungkin ini itu yang ya intinya adalah kurang gitu loh, kurangnya pemahaman tentang literasi. Nah dari situ aku mencoba untuk gimana caranya nih ya aku untuk andil berpartisipasi gitu. Mungkin salah satunya adalah untuk mencoba merangkul gitu, gimana caranya sebelum kalau sekarang udah banyak aktivitas jadi buku udah habis. Karena dulu ketika aku masih mahasiswa aku sampai punya koleksi rak buku gitu loh, sampai punya koleksi rak buku. Jadi itu banyak tuh buku-buku di situ. Nah itu ya karena bener-bener gemar baca gitu. Itu yang buat aku kayak oh kayaknya nggak asik nih kalau sendirian, kita harus punya circle gitu. Dulu pernah aku ngajakin kayak sharing pengalaman tentang tukar ilmu tentang literasi, tapi ternyata banyak yang masih blank gitu, kayak enakan gosip gitu, enakan ini gitu, dan mereka masih kurang gitu untuk pemahaman tentang literasi. Nah makanya sampai akhirnya aku memutuskan juga untuk ikut gitu, untuk ikut di Abang None Buku gitu kan. Dan ya puji syukurnya dianugerahkan gitu untuk gelar itu sebagai abang kayak gitu kan, atau juara satunya di Jakarta Timur gitu. Nah itu dari sana ya aku mikir bahwa ya kita sebagai anak muda gitu, sebelum terlambat gitu, apa salahnya untuk kita mencoba mengingatkan satu sama lain gitu. Karena dengan adanya platform itu orang jadi akan lebih melek, oh iya ya ternyata ada duta buku nih gitu. Mungkin orang-orang kayak oh iya ada duta buku nih, ada duta buku ini. Nah dari situ kan juga kita sering campaign gitu ke anak-anak. Kalau di sini ada namanya RPetra, mungkin kalau di Palembang ya ada tempat gitu perkumpulan, nanti bisa buat taman kayak gitu. Mungkin kalau kayak aku taman segitiga tuh, nah bisa tuh. Nah kalau jadi di sini banyak taman-taman gitu, itu yang namanya RPetra gitu kan. Nah kita sering sosialisasi di sana, kita berdongeng, kita bercerita dengan masyarakat di sana, dengan anak-anak di sana gitu. Jadi ya dari situ seenggaknya aku pengen ngebantu juga gitu loh untuk meningkatkan angka melek baca gitu, yang terutama ya pasti di sini gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu aku lihat sekarang pun juga ternyata banyak juga anak muda yang udah lebih peka dan juga udah lebih melek gitu sama ya sama banyak hal lah gitu. Mereka juga lebih udah, apalagi terkait beberapa isu waktu yang lalu gitu kan yang sempat menerpa Indonesia. Ternyata banyak dari storyku aku mikirnya bahwa oh ternyata banyak loh anak muda ternyata sekarang yang udah mulai lagi kembali peka gitu dengan keadaan sekitar, dengan lingkungan sekitar, dan juga dengan kondisi negaranya gitu sih Kak. Mungkin simpelnya gitu. Mantap. Ini pertanyaan agak apa ya, agak nyimpang dikit lah ya dari yang topik pembahasan kita gitu. Dengan semua pencapaian kamu gitu, dengan jejak karir yang gemilang gitu, apakah ada keinginan untuk kembali ke daerah gitu sebagai anak desa yang sudah merajut asa dan berhasil ke ibu kota? Apakah selamanya akan tetap di ibu kota, atau kedepannya gitu ada keinginan untuk balik ke desa yang ya mungkin mengantarkanmu untuk mendapatkan mimpimu di ibu kota yang sekarang? Kalau misalkan dibilang nih Kak, pengen nggak buat kembali, pengen nggak pulang ke kampung gitu kan? Jawabanku adalah pengen banget gitu. Karena apa? Sebenarnya tujuanku aku merantau, nantinya aku akan pulang. Ya, tujuanku merantau hari ini, nantinya aku akan pulang gitu. Untuk apa pulang gitu? Yang pasti yang pertama adalah aku pengen membuat daerahku, karena aku sangat cinta ya dengan tempat tinggalku, dengan Sumatera Selatan tuh sangat cinta, Ogan, Komering Ilir tuh sangat cinta lah gitu kan. Nah, aku pengen membuat tempat tinggalku di sana, di Ogan Komering Ilir itu bisa semaju kota Jakarta gitu. Makanya aku benar-benar pengen di sini istilahnya aku kerja, kumpulin modal, cari ilmu, cari pendidikan, cari pengalaman, cari mungkin sharing partner, atau ya pokoknya mencari sesuatu hal
yang nantinya aku bakalan implementasiin, yang nantinya aku akan bawa pulang itu ke Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan gitu loh. Aku pengen banget gitu. Kalaupun misalkan nanti ada kesempatan, ya aku pengen membenahi gitu. Aku pengen jadi salah satu stakeholder yang ada di kabupatenku gitu. Makanya dari sini aku prepare semuanya dulu gitu loh. Aku siapin mental dulu, karena ketika nanti sudah siap dari sini, nantinya pasti di sana pun akan jauh lebih mudah gitu. Karena ya tidak dipungkiri juga bahwa kondisi politik di Indonesia pun juga ya ruwetnya sedemikian rupa, kondisi ekonomi gitu, terlebih di Ogan Komering Ilir gitu. Di Ogan Komering Ilir daerah yang sangat luas, daerah yang sangat besar gitu, tapi menurutku belum terjadi pemerataan pembangunan gitu loh. Pembangunannya belum rata, akses listrik belum, akses jalan belum, terus juga masih banyak masyarakat yang tumpang tindih dalam hal perekonomian, pekerjaan. Nah itu yang aku ingin nantinya ketika aku sudah saatnya untuk pulang, aku akan mengabdikan diriku ya di wilayahku gitu loh, entah dengan cara apapun itu gitu. Kalau memang rezeki, ya kan kita nggak pernah tahu rezeki nanti kita seperti apa gitu. Intinya adalah kita coba berusaha, kita punya niatan yang baik, kita punya niatan untuk nantinya kembali membenahi gitu sistem yang ada di tempat kita gitu. Biar apa? Biar tempat kita pun juga bisa bersaing dan juga sama dengan kota-kota yang ada di Indonesia, mungkin dengan Bandung, dengan Jogja, dengan Semarang, dengan Surabaya dan yang lain sebagainya gitu. Karena ketika kotanya itu maju, pasti masyarakatnya pun juga akan memiliki pemikiran yang maju gitu. Karena ya aku sedih aja gitu ketika di daerahku sendiri, di tempat tinggalku yang ada di pelosok banget tuh, ya angka pendidikannya masih sangat rendah gitu loh. Angka pendidikan masih sangat rendah. Bahkan yang kuliah pun bisa dihitung gitu. Nah itu yang sebenarnya aku pengen benahi gitu. Gimana caranya orang-orang di tempat sana ya, khususnya di Ogan Komering Ilir, itu harus punya pendidikan yang sangat baik gitu. Harus punya pendidikan yang sangat baik gitu. Kualitas dari sumber daya manusianya pun harus sangat baik gitu. Jangan cuman mereka pikirannya setelah lulus kuliah itu langsung menikah atau mungkin langsung ini itu. Tapi harus memikirkan ya nggak apa-apa menikah asalkan udah punya bekal gitu. Tapi masalahnya udah punya bekal belum gitu, dalam artian dari psikologinya udah siap belum, dari ekonominya udah siap belum, dari keluarganya udah siap belum. Nah itu yang harus dipersiapkan dengan matang kayak gitu. Jadi itu kuncinya adalah ketika nanti udah saatnya aku pun akan kembali pulang gitu, pasti akan kembali pulang. Karena nantinya pun aku juga pengen cita-cita punya rumah pun juga di Sumatera Selatan gitu. Kalau di sini mah cuman buat kerja gitu. Ya, luar biasa sekali. Bumi Bende Segugu menanti kehadiranmu untuk berkontribusi gitu, membangun daerah ini. Oke, mungkin perbincangan kita udah panjang gitu. Kita sebelum sesi terakhir kita lihat dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang menyampaikan pesan itu ke kamu. Presiden. Wow. Presiden 2045, amin. Amin. Wong kita galau, halo I_Mirza. Ini nggak ada yang kasih pertanyaan lagi nih. Sawah listrik tuh, apa tuh sawah listrik? Teman-teman, oke. Oke, mungkin nggak ada lagi yang punya pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Tapi sebelum kita tutup dialog tabung pengalaman sesi kali ini gitu, mungkin Harry sebagai orang yang sangat inspiratif gitu ya. Dan ini juga bukan sembarang inspiratif gitu. Bahkan telah terlegitimasi gitu oleh kantor staf presiden. Nah, aku percaya bahwa setiap orang pasti gitu memiliki prinsip hidup atau kalimat motivasi gitu. Yang ini dipegang lama gitu. Nah, mungkin Harry bisa membagikan gitu satu kalimat yang menjadi motivasi dan bahkan mungkin prinsip hidupnya Harry gitu, yang mungkin kita bakal mencatat itu sebagai kalimat motivasi juga ke depannya. Oke. Kalau misalkan kalimat motivasi ini, kalau satu kalimat ya, kalimat yang selalu ketanamkan dalam diri, bila tidak mampu berbagi secara materi, setidaknya mampu untuk menginspirasi. Itu dari aku. Karena ya kalau kita nggak bisa ngebantu orang lain dengan materi,
seenggaknya kita mampu nih, kita bisa kasih, kita jadi inspirasi untuk orang lain gitu. Itu sebabnya kenapa hari ini aku berusaha terus untuk menjadi salah satu pemuda yang berprestasi, pemuda yang berbeda dengan pemuda yang lain, ya karena aku pengen menjadi inspirasi untuk orang lain gitu. Karena aku sadar gitu bahwa kalau aku mengasihi dengan materi itu aku nggak akan mampu, nggak akan bisa gitu.